Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Sesuatu yang Berbeda, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 1-3a. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tokoh-tokoh agama memiliki kewenangan tertentu dalam masyarakat. Kata-kata dan perilaku mereka menjadi contoh. Namun, terkadang antara kata dan perbuatan mereka beda. Dalam keadaan demikian, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah pilihan bijak. Tuhan Yesus melihat ada wewenang tertentu yang dimiliki manusia, khususnya para ahli Taurat. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada para muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Israel, Tuhan Yesus menghormati Musa, sebab Musa menerima perintah dari Allah. Setelah Musa meninggal, perintah dan petunjuk dipelihara dan dijaga dengan baik oleh para imam, para nabi, dan pemimpin Yahudi. Sampai pada zaman Yesus, hukum Musa atau biasa disebut Kitab Taurat lebih banyak dipahami dan dikuasai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan Yesus melihat wewenang mengajar yang dimiliki orang Farisi dan ahli Taurat tidak tergantikan. Tidak ada pihak lain yang dapat menjelaskan isi kitab Musa tersebut. Padahal isinya sangat bagus dan sangat berguna bagi orang Israel, termasuk para murid Yesus dan kita umat Kristiani yang hidup pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu, Yesus merasa perlu untuk menasehati para murid dan kita semua untuk mendengarkan ajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kita sendiri tidak mengikuti perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Taurat yang mereka ajarkan. Saudara-saudari terkasih, kita bisa bertanya, bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam dan dikritik oleh Yesus? Pertama, dalam hal perbuatan
atau pekerjaan di mana orang Farisi dan ahli Taurat melakukan pekerjaan mereka hanya dimaksud supaya dilihat orang. Artinya, orang Farisi dan ahli Taurat hanya pamer bahwa mereka melakukan perintah Musa, tetapi tidak tulus. Maka, kalau kita mau berbeda dengan mereka, kita tidak perlu pamer. Oleh karena itulah, Yesus mengajarkan kita agar melakukan perintah Allah seperti menolong sesama secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang banyak, seperti umumnya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan memposting dan menampilkan perbuatan baik yang telah mereka lakukan di media sosial. Hanya Allah yang melihat perbuatan kita. Kedua, dalam hal berdoa, di mana orang Farisi dan ahli Taurat memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Artinya, orang Farisi dan ahli Taurat hanya mementingkan penampilan berupa pakaian yang mencolok. Padahal, menurut Tuhan Yesus, yang paling utama dalam berdoa adalah sikap rendah hati dan menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa. Saudara-saudari terkasih, hal ketiga yang tidak boleh kita tiru dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Artinya, mereka mau menonjolkan diri dalam segala situasi. Mereka melakukan semuanya itu tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Dan kita, para pengikut Yesus, hendaknya menghindari sikap yang mau menonjolkan diri secara berlebihan. Orang-orang yang suka menonjolkan diri tidak disukai. Hal keempat yang disorot Yesus adalah orang Farisi dan ahli Taurat suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi atau guru. Maka Yesus menasehatkan supaya kita jangan suka disebut rabi, karena hanya satu rabi atau guru kita, yakni Yesus, dan kita semua adalah saudara. Hanya Tuhan Yesuslah yang pantas kita sebut sebagai guru dan layak untuk kita teladani. Barang siapa terbesar di antara kita, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apakah kita sudah berusaha melakukan yang berbeda dengan tidak menonjolkan diri, tidak berpura-pura, serta tidak menyombongkan diri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melarang kami agar tak menonjolkan diri, tidak berpura-pura serta tidak menyombongkan diri. Sebaliknya, Engkau menghendaki kami untuk menjadi hamba, sebab Engkau merendahkan orang yang bersikap sombong serta meninggikan orang yang rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.